Shalom teman-teman, welcome to Hope Kids. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Kau berikan, dan juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai sharing firman-Mu dan ibadah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, tuntun dan urapilah kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, mari bersama kita katakan amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu Hope Kids. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Haleluya. Saat ini adik-adik kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Walaupun adik-adik ada di rumah, tapi kita mau terus memuji-muji Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Mari semua adik-adik semangat memuji Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan lagi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Amin adik-adik sekolah minggu. Saat ini kita mau terus memuji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita angkat pujian, kita katakan Tuhan Allah ada di tengah kita bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu, bersama-sama dengan keluarga, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Katakan besar. Besar. Mari katakan lagi Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Buat gayanya besar.
besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, saat ini siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Semua adik-adik merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik bagi kita. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita angkat pujian ini, kita katakan, Bapa, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Ambil sikapmu menyembah Tuhan, katakan lagi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kami memujimu ya Bapa. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Angkat tangannya adik-adik. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Aku menyembahmu ya Bapa. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi aku memujimu ya Bapa. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya.
tak kau Bapa, kami cinta Engkau. Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kau pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, buat perlindungan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Yesus. Haleluya. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Kau sangat mengasihi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Kau sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau ya Bapa. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Angkat tangannya adik-adik sekolah minggu. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Yesus baik bagi, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Tibalah waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu dapat dimengerti oleh setiap kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka boleh membuka hatinya dengan tertib akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom papa mama buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang beribadah, yang menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu ya Tuhan, berdupa harum di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya, kakak mau sapa dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Nah, yang luar biasa kakak mau dengar tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Ya. Sharing firman Tuhan kita hari ini berjudul tentang kita adalah gereja. Nah, diambil dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan 5. Ayo adik-adik coba buka Alkitabnya. Kakak akan bacakan di sini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan kita tentang kita adalah gereja. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa kita disebut dengan gereja? Nah, kakak akan jelaskan di sini ya adik-adik, kenapa kita disebut dengan gereja. Seringkali kita berpikir bahwa gereja itu kita sebut dengan gedungnya, kita sebut dengan menaranya, kita sebut dengan alat musiknya dan tata ibadahnya. Tetapi tanpa kita sadari adik-adik, gereja itu bukanlah berbentuk gedung, tetapi ada yang tahu? Kita semua, yaitu kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Nah, gereja itu adalah kita semua. Gereja yang hidup. Nah, gereja yang memberikan dampak. Nah, melalui apa? Melalui tubuh kita, melalui perilaku kita. Nah, gereja itu kenapa kita disebut gereja adik-adik? Karena kita yang datang kepada Tuhan itu dari gelap pada terang Tuhan yang ajaib. Nah, dosa-dosa kita telah dihapuskan. Nah, makanya kita bisa disebut dengan gereja. Adik-adik, nah kakak mau membawakan ininya sebelum kakak jelaskan tadi. Di sini ada firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan 5, di sini berbicara tentang anggota tubuh. Nah, anggota tubuh Kristus. Jadi adik-adik yang ada di rumah, anggota tubuh Kristus itu yaitu kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus yang tidak dapat dipisahkannya adik-adik. Nah, coba berbicara tentang tubuh adik-adik. Siapa yang di sini mempunyai tubuh yang lengkap boleh tunjuk tangannya? Ya, semuanya mempunyai tubuh yang lengkap ya adik-adik. Nah, apa saja sih anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Coba adik-adik pikirkan. Apa saja sih anggota tubuh yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Nah, kita bersyukur ya adik-adik buat anggota tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ada apa aja ya kira-kira? Ada lagunya loh. Tahu semuanya lagunya kan? Katakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, terima kasih Bang sudah mengiringi. Nah, di sini dikatakan bahwa anggota tubuh kita adalah anggota tubuh yang lengkap dan sempurna adik-adik ya.
Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Nah, adik-adik tahu nggak? Semua organ tubuh kita ini siapa yang memberikan adik-adik? Tuhan Yesus, benar ya adik-adik ya. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan tangannya yang sempurna. Dia menciptakan organ tubuh kita dengan baik tanpa kekurangan satu apapun adik-adik. Nah, kita sangat istimewa dan sangat lengkap Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Nah, jadi oleh karena itu tubuh kita ini adalah milik kita sendiri. Tidak boleh disentuh dengan orang lain, tidak boleh disakiti oleh orang lain, atau disentuh dengan sembarangan ya adik-adik. Nah, oleh sebab itu kita harus jaga tubuh kita ini dengan baik dan tidak boleh sembarangan adik-adik ya. Tuhan selalu memberikan anggota tubuh kita yang lengkap. Nah, coba kita lihat ya adik-adik. Kita lihat semua adik-adik yang ada di rumah, coba lihat semua organ tubuhnya ya, dari atas sampai ke bawah. Ada mata, ada hidung. Nah, kakak mau kasih tahu apa saja sih fungsinya. Nah, ada fungsinya loh organ tubuh kita ini. Seperti contoh, mata itu diciptakan untuk melihat. Nah, tangan diciptakan untuk memegang dan menyentuh sesuatu. Nah, mulut diciptakan untuk berbicara dan makan. Lalu, hidung kita diciptakan untuk apa adik-adik? Untuk bernafas ya dan mencium sesuatu. Nah, telinga kita diciptakan untuk apa adik-adik? Untuk mendengar. Nah, semuanya ada fungsinya adik-adik. Kita senang ya, semuanya adik-adik yang di rumah senang ya mempunyai organ tubuh yang lengkap yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Nah, semuanya mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Adik-adik, kakak mau membawakan suatu cerita. Ada yang mau dengarkan ceritanya? Ya, nah kakak akan bawakan ceritanya ya adik-adik, coba dengarkan baik-baik. Nah, kisahnya tentang pertengkaran anggota tubuh. Nah, lucu ya, anggota tubuh juga bisa bertengkar, bukan hanya kucing sama tikus saja yang bertengkar, tetapi anggota tubuh pernah juga bertengkar. Nah, adik-adik, di sini dikatakan pada suatu hari mereka berkumpul di suatu tempat. Anggota tubuh ini berkumpul di suatu tempat. Untuk apa mereka berkumpul, Kak? Nah, mereka berkumpul untuk membicarakan kemampuan mereka masing-masing. Nah, mereka bertengkar dan menunjukkan kebolehan mereka. Yuk, kalian tahu siapa yang pertama kali berbicara menunjukkan kebolehannya? Nah, di sini kakak akan kasih tahu gambarnya ya adik-adik. Nah, yang paling pertama menunjukkan kebolehannya yaitu tangan. Nah, datang si tangan. Hei kalian semuanya, di antara kalian semuanya, sayalah yang paling berguna. Tanpa saya, kalian tidak bisa menyentuh makanan dan mengambil makanan. Nah, jadi akulah yang paling penting dan paling berguna, kata si tangan. Nah, adik-adik, ketika itu anggota tubuh yang lain tidak terima dengan perkataan si tangan. Lalu datang lagi si mulut. Hei tangan, kamu jangan sombong dulu, sebab akulah yang paling berguna, kata si mulut ya adik-adik. Tanpa mulut, kamu itu tidak bisa mengunyah makanan, kamu itu tidak bisa makan. Jadi di antara semuanya sayalah yang paling berguna, kata si mulut. Lalu adik-adik, tidak sampai di situ, pertengkarannya semakin hebat. Nah, datang lagi si mata. Nah, mata ini datang. Hei, mulut dan tangan, sayalah yang paling berguna di antara kalian. Kenapa? Karena tanpa saya kalian tidak bisa melihat dunia, kata si mata. Nah, jadi di antara kalian semua sayalah yang paling berguna dan paling penting, kata si mata. Nah, lalu datang lagi si kaki. Hei mata, sayalah yang paling berguna. Si kakilah yang paling berguna. Kenapa? Karena tanpa kaki kamu itu tidak bisa berangkat ke sekolah, kamu itu tidak bisa pergi ke gereja. Jadi di antara kalian semua sayalah yang paling berguna dan paling penting, kata si kaki adik-adik. Lalu si hidung gak mau kalah. Hahaha,
sayalah yang paling berguna. Si hidung, karena hidunglah kamu bisa menghirup udara yang segar. Kamu bisa mencium aroma makanan yang wangi adik-adik. Nah, jadi sayalah yang paling berguna, kata si hidung adik-adik. Lalu pertengkarannya tidak sampai di situ adik-adik. Datang lagi si telinga. Hei hidung, saya jugalah yang paling berguna dan sangat penting. Kenapa? Karena tanpa telinga kalian itu tidak bisa mendengarkan nasihat orang tua. Kalian itu tidak bisa mendengarkan guru. Kalian itu tidak bisa mendengarkan setiap orang yang berkata kepada kalian. Jadi di antara semuanya, telingalah yang paling berguna, kata si telinga. Lalu pertengkarannya semakin hebat adik-adik. Mereka tidak mau kalah dan mereka saling menunjukkan kebolehannya. Lalu datanglah si kepala adik-adik. Nah, lucu ya, kepalanya Upin Ipin. Nah, jadi datanglah si kepala. Hey, stop, jangan ribut. Kita ini semua adalah satu di dalam tubuh. Kenapa? Karena organ tubuh kita ini semuanya adalah satu kesatuan. Jadi tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling berguna, semuanya itu berguna dan mempunyai fungsi masing-masing, kata si kepala. Nah, dari cerita ini adik-adik kita boleh kutip bahwa di dalam satu tubuh Kristus adik-adik tidak ada yang boleh saling mengejek, tidak ada yang boleh saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Seperti apa contohnya, Kak? Nah, kita semua sama di mata Tuhan adik-adik. Kakak dan adik-adik yang ada di rumah, bahkan gereja yang lain juga, kita semua sama di mata Tuhan. Ya, jangan kita mengejek tata ibadah mereka. Karena mereka beda gereja dengan kita ejek. Ya, tidak boleh ya adik-adik. Justru kita harus satu di dalam Kristus, saling mengasihi, saling menjaga, dan saling bekerja sama. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita saling mengasihi, menjadi terang, menjadi garam. Nah, supaya apa? Hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Nah, tadi disebut dengan kita adalah gereja. Melalui apa kita disebut dengan gereja? Melalui perilaku kita setiap hari. Jadi, lakukanlah hal yang baik, jangan lakukan hal yang jelek. Ya, itu saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan adik-adik. Firman Tuhan hari ini di dalam Roma 12 ayat 4-5. Nah, ayat hafalannya boleh adik-adik buka di rumah ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Nah, di sini dikatakan, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, jadi ini adalah ayat hafalan kita ya adik-adik. Semua adik-adik harus menghafal ayat firman Tuhan kita hari ini. Jadi untuk itu mari kita saling mengasihi dan saling bekerja sama. Amin. Nah, kita akan tutup sharing firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Mari kita semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan pengertian yang lebih lagi bagi adik-adik kami yang ada di rumah. Kami percaya ya Tuhan, semuanya Tuhan Yesus, mereka boleh berkeadaan dengan baik ya Bapa. Mereka sehat kuat di dalam Engkau. Kami mau serahkan semua anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari sebelum kita pulang, semuanya kita bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat dan cinta kasih daripada Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai kita dan menjemput kita kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah teman-teman, jangan lupa ya di hafalannya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.